Mengejutkan, Elza Sharif, pengacara AF dalam kasus kematian Vina dan Eki Cirebon mengatakan bahwa AF kini semakin detail menjelaskan terkait dengan dugaan pembunuhan pada Vina dan Eki. Elza dengan lugas mengatakan, AF tidak akan mencabut keterangannya. AF tetap menekan apa yang ia lihat tahun 2016 silam. Lebih dari itu, AF juga sekarang lebih tahu detail terkait dengan dugaan pembunuhan Vina dan Eki. Ya, pengakuan tersebut disampaikan Elza Sharif menjawab pertanyaan mengapa AF tak kunjung muncul ke publik. Menurut Elza, banyak pihak yang mencari AF dan juga mengancam. Namun menurut dia, AF hingga saat ini masih berpegang dengan kesaksiannya di tahun 2016. Ia juga mengaku tidak akan membiarkan AF muncul ke publik untuk membuktikan adanya uang yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Elza juga mengatakan kalau AF tidak disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, AF di mana, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi AF ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu. Yang tahu saya, kuasa hukumnya, kata Elza Sharif dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Menurutnya, AF kekeh tak mau mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Malah AF menjelaskan lebih detail soal kejadian di lokasi kepada kuasa hukumnya. AF tetap berpegang pada fakta yang dia alami, malah detail lagi jelasin. Kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kata Elza Sharif. Ia pun tak terpengaruh dengan banyaknya saksi yang mencabut keterangan. Sekarang mau cabut-cabut silakanlah, memang musimnya cabut-cabut, kata dia. Bahkan menurut dia, AF kini dikejar-kejar untuk muncul di publik. Maksudnya untuk apa? Suruh cabut lagi. Sudah berkali-kali AF ini dicoba untuk mencabut, ujarnya. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 kini di ujung tanduk, setelah Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Nasib mereka akan semakin miris jika permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan terpidana kasus Vina Cirebon dikabulkan Mahkamah Agung. Akankah para oknum polisi ini menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui? Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknum lah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Namun, lanjut Jutek, jika putusan PK sudah diumumkan dan permohonan dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah tidak ada lagi restoratif justice. Jutek menyebut jika oknum tidak tobat, maka pintu restoratif justice tertutup, pihaknya akan tegak lurus menegakkan hukum yang berlaku.